Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-21, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bahwa iman kekristenan bukan dongeng. Iman kekristenan bukan isapan jempol. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar apa yang kita imani. Di dunia ini begitu banyak orang yang berkata bahwa mereka orang beriman. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mereka pernah menganalisa, apakah mereka pernah menguji iman mereka itu? Artinya maksudnya objek dari iman mereka itu. Apakah benar-benar apa yang mereka percayai merupakan kebenaran mutlak? Ataukah apa yang mereka percayai adalah satu propaganda? Saudara, ada orang-orang yang hidup di zaman yang lalu. Bisa saja mereka menuliskan sesuatu, lalu kemudian apa yang mereka tuliskan itu adalah untuk kepentingan diri mereka, supaya mereka dihargai, supaya mereka diuntungkan melalui tulisan itu. Lalu kemudian melalui tulisan-tulisan itu akhirnya mereka dihormati, mereka dihargai. Dan akhirnya tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi berlalu, akhirnya orang tersebut didewakan dan diimani. Itu bisa saja terjadi. Dan bagaimana dengan iman yang ada di zaman ini? Apa yang diimani di zaman ini? Apakah apa yang diimani itu benar-benar bisa diuji secara objektif? Atau dengan kata lain, beranikah orang-orang beriman itu dengan terbuka menguji dan membongkar apa yang mereka imani, oknum yang mereka imani, dan sebagainya dan sebagainya? Saya bangga sebagai orang Kristen, saudara. Kekristenan siap diuji dari sisi manapun. Saya bangga menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus, karena kisah Injil itu bisa diuji. Bahkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semua siap diuji. Dan memang benar-benar terbukti kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada kaitan yang begitu eratnya, ada progresivitas yang indah di sana, sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang menubuatkan secara progres kepada umatnya, sehingga semuanya ada benang merah, semuanya ada kaitan satu dengan yang lain. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara, pernahkah saudara merenungkan apa yang saudara imani? Saudara percaya sebagai orang Kristen, saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara pernah benar-benar secara objektif menguji apa yang saudara imani? Apakah saudara pernah berpikir apakah apa yang saudara imani ini benar-benar kebenaran, atau saudara hanya ikut-ikutan? Saya rindu hari ini kita belajar saudara, dengan harapan melalui belajar firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini, saudara benar-benar memahami kebenaran apa yang saudara percayai. Dan saya rindu saudara menyaksikan, berkomentar apa yang saudara
alami hari ini melalui perenungan firman Tuhan ini? Apa yang pemahaman baru yang saudara terima melalui renungan firman Tuhan ini? Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan menjelaskannya secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya tentang keobjektifan iman kepada Yesus, bahwa iman kepada Yesus adalah kebenaran mutlak, bukan isapan jempol, kata Petrus. Di ayat 16 itu dia berkata, saudara, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus itu bukan dongeng. Apa yang kita imani dalam Yesus Kristus itu bukan isapan jempol, tapi itu fakta, itu kenyataan, itu real, itu objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akan banyak orang yang akan kecewa, saudara. Akan banyak orang yang akan menyesal atas imannya selama dia hidup di dunia, karena dia begitu kuat mengimani sesuatu yang salah, begitu kuat mengimani sesuatu yang sesat. Bahkan ada yang rela mati untuk kesesatan, rela mati untuk kesalahan apa yang dia percayai, apa yang dia imani. Tetapi dengar hari ini, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dengar, apa yang saudara percayai itu bukan dongeng, kata Petrus. Apa yang saudara percaya itu bukan isapan jempol, kata Petrus. Itu fakta dan itu kebenaran. Yesus Tuhan itu adalah kebenaran. Itu fakta. Karena hanya Dia yang pernah turun dari sorga, Dia yang mati di kayu salib, dan Dia yang bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Ada orang pernah bangkit dari kematian, Lazarus misalnya, dan mungkin dari cerita-cerita, mungkin banyak pernah kita dengar ada orang yang pernah mati suri dan kemudian bangkit lagi. Ya, bisa saja. Tapi semua orang yang bangkit itu mati lagi karena memang mereka manusia. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, Dia turun dari sorga dan kemudian Dia mati untuk saya dan saudara. Tetapi Dia bangkit dan Dia tidak pernah mati lagi. Tapi Dia bangkit dalam tubuh yang baru karena memang Dia adalah Tuhan. Jadi Dia Tuhan, itu fakta, itu kebenaran. Apa yang kupercayai hari ini adalah kebenaran. Itu sebabnya aku bangga menjadi pengikut Kristus.
Karena yang kupercayai bukan dongeng, yang kupercayai bukan isapan jempol, tetapi yang kupercayai adalah fakta dan kebenaran. Dan saudara, itu yang ditegaskan oleh Petrus, bahwa Injil atau iman kepada Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan ada 3 alasan yang dijelaskan oleh Petrus bahwa Injil atau iman kepada Yesus itu adalah kebenaran. Sekali lagi saya baca ayat 16, saudara. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Petrus menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Raja. Itu adalah kebenaran. Itu bukan dongeng, itu bukan isapan jempol. Dan Petrus memberi 3 bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kita percayai adalah benar, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, Petrus berkata, kami adalah saksi mata. Dia melihat keilahian Yesus. Itu bukti pertama. Selanjutnya ayat 17 dikatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi yang pertama, Petrus berkata, kami saksi mata. Pertanyaannya hari ini, untuk sesuatu yang dipercayai, iman di dunia ini begitu banyak. Untuk sesuatu yang dipercayai itu, adakah saksi mata di sana? Ketika seorang nabi berkata dia nabi, adakah saksi mata yang benar-benar membuktikan dia nabi? Yesus tidak hanya mengatakan dia adalah Tuhan. Yesus tidak hanya mengatakan bahwa Bapa dan dia adalah satu, tetapi ada saksi mata, yaitu Petrus dan murid-muridnya. Mereka adalah saksi mata bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya mau menegaskan kepada saudara, kalau apa yang dikatakan Petrus adalah kebohongan, dan dia sadar itu kebohongan, dia tidak akan rela mati, saudara. Pertanyaannya, bagaimana Petrus mati? Petrus mati sebagai syahid. Sejarah mencatat bahwa dia mati dengan kepala ke bawah. Kenapa, saudara? Karena dia berkata, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Itu sebabnya dia minta supaya kepalanya ke bawah dan dia mati sebagai syahid, saudara. Artinya apa? Dia mati, dia rela mati untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang membuktikan bahwa iman kita benar, saudara. Dengar, hari ini misalnya, kalau saudara misalnya datang kepada saya, lalu kemudian saudara berkata, tadi saya melihat ada emas sebesar kepala kerbau, saudara bilang, saya lihat itu di sana, dan saudara berbohong. Lalu kemudian ada ancaman kepada saudara, pisau sudah di leher saudara, dan kemudian pertanyaan itu berkata benar atau tidak. Kalau saudara sadar itu kebohongan, saudara tahu bahwa saudara bohong, secara cepat saudara akan berkata, saya berbohong. Saudara tidak akan mau mati untuk kebohongan. Dan tidak ada orang di dunia ini mau mati hanya demi kebohongan, kalau dia benar-benar sadar itu kebohongan. Ya, memang ada banyak orang yang mati karena dibohongi. Ada yang mengatakan bahwa kalau kamu melakukan ini, kamu mau bunuh diri, kamu mau mati untuk ini, kamu akan dapatkan ini dan sebagainya. Dia akhirnya mau mati, kenapa? Karena dibohongi. Tapi kalau dia tahu itu kebohongan, dia tidak akan mau. Nah, pertanyaannya, kalau Petrus tahu itu kebohongan, dia tidak akan mau mati untuk itu. Bahkan bela-belain untuk matinya dengan kepala ke bawah, saudara. Tapi kenapa Petrus rela mati untuk apa yang dia imani? Karena apa yang dia imani itu adalah apa yang dia lihat dan saksikan sendiri. Dia berkata, kami adalah saksi mata. Ada bukti yang nyata, sehingga dia rela mati untuk itu. Itu bukti pertama, saudara, bahwa iman kita, iman kekristenan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita,
Itu bukan dongeng, tapi itu fakta, dan ada saksi mata yang rela mati untuk itu, yaitu Petrus dan murid-murid yang lain. Kemudian bukti yang kedua yang ditegaskan oleh Petrus, saudara, bahwa iman kita adalah kebenaran dan fakta, itu ada di ayat yang ke-19, di mana dia berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara, yang kedua, Petrus menegaskan, dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan para nabi. Firman yang disampaikan para nabi maksudnya apa? Perjanjian lama. Artinya apa? Bahwa setelah melihat semua peristiwa itu, kemudian Petrus dan murid-murid yang lain melihat dan menyaksikan bahwa ternyata perjanjian lama itu digenapi. Itu bukti iman kekristenan kita fakta dan bukan isapan jempol, bukan dongeng, saudara. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tertulis itu digenapi. Misalnya di dalam Yesaya pasal 52, 53, di sana dijelaskan tentang penderitaan Yesus, dinubuatkan di sana bahwa Yesus akan mati, bahwa akan ada orang yang berkorban, ada juru selamat yang akan menggantikan manusia. Dia rela menderita, rupanya tidak seperti manusia lagi dan sebagainya. Semuanya dinubuatkan di sana, dan ratusan tahun kemudian digenapi. Artinya apa, saudara? Bahwa apa yang kita imani itu benar dan fakta. Karena memang Tuhan sudah mewahyukan dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya sudah diurutkan oleh Tuhan. Bahkan yang belum terjadi pun dia sudah nubuatkan. Salah satunya kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dari seorang perawan. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya, di mana itu dinubuatkan kalau tidak salah sekitar 700 tahun sebelumnya. Jadi apa yang kuimani hari ini fakta dan benar, karena benar-benar Tuhan yang mengatur itu semua. Lalu kemudian ratusan tahun kemudian digenapi. Itu yang dikatakan oleh Petrus, bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu digenapi. Itu sebabnya Petrus berkata bahwa apa yang kami imani bukan dongeng, bukan isapan jempol, karena ternyata perjanjian lama itu digenapi. Saudara, hari ini dengar apa yang saudara imani dalam Yesus Kristus. Itu bukan dongeng. Karena kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan melihat segala sesuatu yang belum terjadi seringkali sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Dan kemudian akhirnya waktu demi waktu terjadi, waktu demi waktu terjadi, waktu demi waktu terjadi. Dan dengar, saudara, di akhir zaman ini ke depan akan terjadi peristiwa-peristiwa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, dengar, apa yang saudara percaya bukan dongeng. Apa yang saudara percayai adalah benar-benar iman yang benar. Itu sebabnya jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena hari ini kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara sudah dalam iman yang benar. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 20. Alasan ketiga bahwa iman kekristenan itu adalah iman yang benar. Ayat 20 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bukti yang ketiga, saudara, ada Roh Allah yang bekerja dalam iman kekristenan. Ada Roh Kudus yang bekerja di sana. Kenapa dari Kejadian sampai Wahyu semuanya ada benang merah? Ada keterkaitan, digenapi. Kenapa, saudara? Karena memang semuanya itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhamkan, mewahyukan firman-Nya kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Roh Kuduslah yang mewahyukan. Dia adalah Roh Allah, sehingga semuanya ada keterkaitan. Itu sebabnya Petrus berkata,
Iman kekristenan kita bukan dongeng, bukan isapan jempol, karena ada Roh Kudus yang berkarya, ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kembali kita belajar bahwa iman kita adalah kebenaran. Sangat-sangat bersyukur kalau hari ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita ada pada iman yang benar. Alasannya apa saudara? Karena ada saksi mata atas apa yang kita imani. Dan saksi mata itu bahkan rela mati karena memang dia menyaksikan kebenaran. Dan yang kedua, terbukti perjanjian lama itu digenapi. Nubuat-nubuatan firman Tuhan itu yang sebelumnya sudah dicatat, diwahyukan, ternyata digenapi. Itu bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan wahyu Tuhan. Dan kemudian juga terbukti bahwa Roh Kudus yang bekerja, karena ada keterkaitan dari semuanya. Jadi semuanya persis terjadi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, banggalah menjadi orang Kristen. Bersyukurlah menjadi orang Kristen. Bangga dan bersyukurlah punya iman yang benar, yaitu iman dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan pernah berpaling dari iman saudara, karena iman kita adalah kebenaran. Jalani hidup saudara terus dalam iman. Hari ini pun jalani segala aktivitas saudara terus dalam iman. Tetap kuat dan semakin kuat dalam iman. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah renungan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk tetap kuat dalam iman. Karena iman kita dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita adalah iman yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat
untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar.
Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.